Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa, NIM D1A120-100 dari jurusan Agribisnis kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dasar manajemen, yaitu penjelasan dari masing-masing mazhab manajemen menurut George Robert Terry. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dasar manajemen, yaitu penjelasan dari masing-masing mazhab manajemen menurut George Robert Terry. Menurut George Robert Terry, manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Penjelasan dari masing-masing mazhab manajemen menurut Terry. Pertama, mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. 2. Mazhab manajemen ilmiah. 3. Mazhab perilaku. 4. Mazhab sosial. 5. Mazhab manajemen sistem. 6. Mazhab berdasarkan keputusan. 7. Mazhab pengukuran kuantitatif. 8. Mazhab proses manajemen. 9. Mazhab berdasarkan keadaan. Adapun penjelasannya yang pertama, yaitu mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. Mazhab ini berarti simpel, memberikan perasaan kepastian dan memberikan keterangan-keterangan kepada seseorang manajer tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi di luar perusahaan. Kadang-kadang mazhab ini dinamakan mazhab empiris, oleh karena ia memberikan sumbangan-sumbangan berupa generalisasi dan keterangan deskriptif tentang manajemen praktis dalam jumlah banyak. Bisa juga dianggap bahwa tugas-tugas manajerial yang berlangsung harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baru saja lampau, yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Kedua, mazhab manajemen ilmiah. Mazhab ini menggunakan metode ilmiah yang memverifikasikan atau menolak asumsi-asumsi dengan jalan melaksanakan eksperimen secara terkendali. Hubungan kasual berarti bahwa adanya hal-hal tertentu atau terjadinya hal-hal tersebut disertai secara kasual oleh hal-hal lain yang ada atau yang terjadi. 3. Mazhab manajemen perilaku. Mazhab ini merupakan perkembangan daripada penerapan ilmu-ilmu tentang kelakuan, khususnya ilmu jiwa dan ilmu jiwa sosial terhadap ilmu manajemen. Mazhab ini menekankan pula pengaruh vital daripada lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelakuan. Hasilnya berupa penemuan-penemuan penting mengenai persoalan kebutuhan dan motivasi manusia yang sedang bekerja, penggunaan otoritas pada kelakuan manusia, dan hubungan-hubungan informal yang timbul dalam sesuatu lingkungan kerja. 4. Mazhab manajemen sosial. Mazhab ini berorientasi pada ilmu sosiologi dan mempersoalkan pengidentifikasian berbagai kelompok sosial maupun hubungan-hubungan dalam bentuk sebuah sistem sosial lengkap. 4. Mazhab manajemen sosial. Mazhab ini berorientasi pada ilmu sosiologi dan mempersoalkan pengidentifikasian sebagai kelompok sosial maupun hubungan-hubungan dalam sebuah sistem sosial lengkap. Hal ini mendasari keyakinan mazhab sosial ini adalah kebutuhan untuk memecahkan berbagai macam pembatasan yang dihadapi oleh manusia dan lingkungan mereka. Biasanya digunakan sebuah kesatuan sosial yang ideal, di mana manusia berkomunikasi secara efektif satu sama lain, dan di mana mereka sukarela membantu ke arah dicapainya tujuan umum. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa mazhab sosial menentukan interaksi serta kerjasama manusia yang bersama-sama membentuk sebuah entitas sosial. 5. Mazhab manajemen sistem. Sebuah sistem dapat dianggap sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi, yang terdiri bagian-bagian yang berhubungan secara tertentu dan yang ditujukan ke arah tujuan tertentu. Sistem-sistem merupakan dasar bagi kebanyakan aktivitas. Analisa mengungkapkan bahwa sebuah aktivitas tersebut merupakan hasil banyak subaktivitas lain dan sebaliknya.
6. Mazhab manajemen berdasarkan keputusan. Pada mazhab ini, titik berat diletakkan pada keputusan-keputusan manajerial. Pengambilan keputusan-keputusan merupakan tugas sebenarnya dari pihak manajer. Memang harus diakui bahwa pembuatan keputusan adalah vital pada mazhab manajemen. Akan tetapi, konseptualisasi keputusan kontemporer bukanlah terbatas hingga sesuatu bidang yang terbatas atau determinasi oleh latihan sederhana dalam bidang akal sehat. Banyak pihak beranggapan bahwa sesuatu keputusan manajerial bukan saja mencakup hal apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana dan bila harus melakukannya. 7. Mazhab manajemen pengukuran kuantitatif. Pada mazhab ini, para penganutnya memandang manajemen sebagai salah satu etnis logis yang tindakan-tindakannya dalam bentuk simbol-simbol matematis, hubungan-hubungan matematis, dan data yang dapat diukur. 8. Mazhab manajemen proses manajemen. Pada proses 8. Mazhab manajemen proses manajemen. Pada mazhab ini, manajemen sebagai sebuah aktivitas yang terdiri daripada subaktivitas tertentu atau fungsi-fungsi dasar manajemen yang merupakan sebuah proses yang unik, yakni proses manajemen. Proses ini dianggap sebagai proses esensial daripada manajemen dan umumnya dianggap sebagai format efektif untuk studi bagi orang yang baru mulai mempelajari ilmu manajemen. 9. Mazhab manajemen berdasarkan keadaan. Salah satu mazhab relatif baru muncul adalah mazhab manajemen menurut keadaan. Pada pengikutnya menekankan relevansi tindakan manajerial dengan ciri-ciri khusus situasi di mana terjadi kejadian tersebut. Dinyatakan bahwa manajemen harus sesuai dengan lingkungannya. Adapun kesimpulan dari mazhab-mazhab tersebut yaitu di dalam manajemen terdapat 9 mazhab manajemen menurut George Robert Terry. Mazhab manajemen sangat bervariatif. Setiap mazhab mempunyai anggapan masing-masing mengenai manajemen. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.